Good morning. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Coan. Ini Oma. Taunya cuma begitu saja. Hanya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur, bahagia sekali kali ini bisa ikut kembali listrik jemaat GKI Sacramento setelah 4 tahun yang lalu yang terakhir kali kita bersekutu bersama. Saudara, ada seorang priest atau romo ya, di sebuah desa yang sedih hatinya. Ya, kalau di gereja Katolik itu kan ada confession ya. Banyak dari umatnya yang ketika melakukan pengakuan dosa, mereka bilang, romo, doakan ya, saya sudah jatuh dalam dosa perzinahan, saya tergoda, kalah. Ternyata yang mengatakan itu bukan cuma 1-2, banyak saudara. Dia merasa sebagai pemimpin gereja yang gagal membina umatnya, sehingga dia berpikir untuk resign, saudara. Saat berita kalau sang romo ini mau resign terdengar, kepala desa mengadakan meeting, saudara. Wah, kita ini akan kehilangan seorang romo yang baik. Mereka bilang, habis gara-gara banyak dari kita ini yang hidupnya tidak benar sih. Kita ini, wah, bikin romo susah. Lalu kepala desa punya ide, saudara. Gini, supaya romo kita tidak sedih, lain kali kalau kalian mau confession, jangan bilang, romo saya sudah jatuh dalam dosa seks. Bilang saja, romo saya jatuh ke God. Saya pikir, good idea gitu ya. Pokoknya kita ngerti lah yang dimaksud itu. Nah, sejak itu saudara, ya, mereka melakukan pengakuan dosa. Romo, doakan ya, saya jatuh ke God. Romonya bingung, ini jatuh ke God kok lapor saya ya. Besok paginya datang lagi, Romo, saya sudah berdosa, jatuh ke God. Wah, lama-kelamaan setelah 5-6 orang jatuh ke God, dia kesel, saudara. Ini Pak Kepala Desa nggak beres ini, jalanannya, jembatannya tuh harus diperbaiki. Lalu dia panggil kepala desa, saudara. Pak, tahu nggak? Ini sudah ada 5-6 penduduk yang jatuh ke got. Perbaiki dong, itu jalannya, jembatannya begitu. Mendengar itu Pak Kepala Desa ketawa, saudara ya. Wah, gitu ya. Romonya kesal. Kok malah ketawa sih? Nah, Pak Kepala Desa kan tahu, saudara itu. Jangan ketawa-ketawa kamu. Kemarin itu istrimu juga bilang jatuh ke got. Mendengar itu kepala desa yang beda, saudara. Wah, susah ya kalau punya jemaat yang seperti itu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Pak Tiwa, jemaatnya nggak ada seperti itu, gitu ya. Sehingga, wah, oke. Biasanya yang jatuh ke got itu orang sangir, Pak, ya Pak. Kenapa dosa? Oke, saya harap sekarang semua sudah bangun. Saya tadi sempat tanya, gimana? Waduh, nggak bisa tidur. Ya, ada yang kedinginan, ada yang entah gimana malam pertama ganti ranjang, saudara. Sekarang sudah bangun semua? Sip. Ya. Oke, mari kita baca surah Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai ke 30. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Saya persilakan saudara-saudara membaca ayat yang genap. Filipi 2 ayat 19 sampai ke 30. Sudah siap? Tolong saudara nanti baca ayat-ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal iqbalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa dia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena dia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu telah berjasa. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat sukacita pula dan berkurang sukacita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia jatuh mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, menurut saudara, apa kesan saudara tentang karakter dari Paulus? Orangnya bagaimana kira-kira Paulus itu? Siapa saja silakan. Kita sudah sering ya mendengar pengajaran Rasul Paulus ya. Kesan saudara itu bagaimana tentang Paulus? Orangnya seperti apa? Suka ngomel-ngomel. Suka ngomel-ngomel. Kenapa? Ngomelnya bawel atau ngomel yang baik? Gitu? Ya, yang baik. Yang baik ya. Banyak menegur-negur. Kamu jangan gini. Jadi seperti orang tua yang begitu care ya. Lihat anaknya kok menyimpang ya. Dinasihati satu kali belum mau dengar, ngomongin lagi begitu ya. Kesannya seperti ngomel begitu ya. Tapi demi kebaikan sang anak ya. Ya, thank you Pak Tommy. Siapa lagi? Paulus itu tegas. Tegas. Dia tidak kompromi. Ya, dia tidak sungkan ya, termasuk pagi menegur dan sebagainya. Apalagi? Terima kasih. Radikal. Radikal, waduh. Maksudnya gimana nih? Bukan ada radikal. Itu setiap mengenai masalah itu sampai ke akar-akar. Oh, tuntas gitu ya, tas-tas gitu ya. Tidak hanya yang surface ya, cari akar permasalahannya begitu. Iya, terima kasih. Ada lagi? Orang yang punya pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi, gitu ya. Betul ya. Kita ingat dia belajar di bawah profesor siapa? Gamaliel ya, yang waktu itu merupakan rabi guru yang terkemuka. Saudara, apa yang saudara kemukakan semua itu tidak salah ya. Tapi tidak banyak saudara orang Kristen yang mengerti bahwa Paulus itu adalah seorang counselor. Ya, kita mengenal dia sebagai seorang misionaris, penginjil, church planter, preacher, tegas karakternya, tidak mau kompromi. Tetapi saudara, sesungguhnya di balik semua kekerasan, ketegasan dia itu, Paulus memiliki hati yang sangat lembut. Itulah sebabnya dia bisa mengkonseling orang, saudara. Untuk konseling itu kan butuh
punya empathy, bisa mendengarkan masalah orang lain, bisa turut merasakan persoalan beban yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Kisah Para Rasul ini berbicara tentang jemaat di Efesus. Di pasal yang ke-20 kita membaca apa yang Paulus katakan kepada jemaat di sana. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, jangan lupa. Ini beberapa tahun kemudian setelah dia meninggalkan Efesus. Ingatlah, ingat gak kamu waktu itu, gitu ya? Bahwa aku 3 tahun lamanya. Berapa lama sudah? 3 tahun. Lalu apa? Siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati, dengan kata lain mengkaunsel, memberikan konseling kamu masing-masing dengan apa, saudara? Mencucurkan air mata. Kenapa? Paulus bisa merasakan permasalahan-permasalahan dari jemaat di Efesus ketika bersama dengan Paulus secara personal. Paulus mendengarkan masalah-masalah mereka hadapi, entah itu masalah spiritual, saya yakin juga masalah rumah tangga, masalah relationship, pelayanan dan sebagainya. Dan Paulus di sini dia katakan, aku tuh sampai mencucurkan air mata. Ini menunjukkan bahwa di balik kekerasan Paulus, ketegasannya, dia punya hati yang lembut. Saudara, kadang kita salah mengerti ya dengan orang-orang yang memang bawaannya itu tegas. Kita pikir, wah, orangnya keras, atos, gitu ya. Padahal tidak semua, saudara. Saya mengenal orang-orang yang kalau kita belum kenal secara dekat, kesan kita kok sombong ya, kok angkuh gitu. Tapi ketika kita kenal dekat, berbicara, oh ternyata dia itu memang mau pegang prinsip, tapi sesungguhnya hatinya itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan compassion, passion, ya. And that is Paul. Dia seorang yang penuh kasih, kepedulian kepada orang lain. Itulah sebabnya menarik, saudara, ada yang menghitung di dalam surat-surat Rasul Paulus itu, dia menyebutkan lebih dari 100 nama teman-temannya. Kalau nggak percaya hitung sendiri nanti ya, hitungnya 100 lebih, saudara. Ya, dia suka menyebut si A, si B, itu 100 lebih. Artinya apa? Berarti Paulus ini punya good relationship with many people. Kalau orangnya egois, selfish, gak akan punya teman. Right? Itulah sebabnya dalam tema retreat kali ini, ya, kekuatan dalam persaudaraan, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Dan saya beri tema untuk sesi kedua ini, berkat dan kekuatan dalam persaudaraan. Ada 3 hal, saudara, yang saya mau sharekan kepada saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? Yang pertama, saudara, Paulus menaruh perhatian pada kepentingan orang lain. Di ayat 19, saudara,
dia tadi katakan, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwanmu. Kita tahu Paulus adalah seorang misionaris, seorang rasul. Saudara, bagi kita yang mendoakan, mendukung para misionaris yang melayani di berbagai tempat, kita suka mendapat newsletter dari mereka, ya. Mereka mengabarkan tentang keadaannya. Tidak jarang mereka secara terbuka, rendah hati, minta dukungan dana dan sebagainya, karena ada proyek dan sebagainya. Saudara, saat menulis surat untuk jemaat di Filipi ini, Paulus sedang berada di mana? Di Lake Tahoe, Milwaukee Village, di mana? Ada yang tahu? Prison. Dia sedang dipenjarakan, saudara. Coba kita bayangkan situasi Paulus. Dia sedang dipenjarakan, seorang diri, karena kesepian. Paulus bisa saja tulis kepada jemaat di Filipi, tolong ya, kirim orang-orang ke sini, kirim makanan kesukaanku, kirim obat-obatan, kirim keperluanku, aku dipenjara kedinginan. Dia bisa, saudara, tulis surat kepada jemaat di Filipi seperti itu. Tapi kalau kita tadi baca, dan bahkan kalau sudah baca mulai pasal 1 sampai selesai, bukan itu, saudara, yang dia tulis. Dia justru mengutarakan kekhawatiran dia akan keadaan jemaat di Filipi. Coba kita balik lagi tadi Filipi pasal 2. Sehingga sampai dia tadi, kenapa? Mengutus. Siapa tadi yang diutus? Timotius. Ya. Kita kembali tadi Filipi pasal 2. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya apa, saudara? Tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwanmu. Jadi ketika dia di penjara, saudara, dia justru mengingat akan keadaan jemaat di Filipi. Kenapa, saudara? Saudara, waktu itu jemaat di Filipi sedang menghadapi penganiayaan, persecution. Jadi sebagai seorang bapak rohani, ada rasa-rasa satu, mereka orang Kristen baru sudah menghadapi challenge seperti itu. Kira-kira imannya goncang nggak ya? Di samping itu ada nabi-nabi palsu menyusup, saudara. Waktu itu kan belum terbentuk perjanjian baru. Jadi he was worried about the Philippians. Kemudian juga kalau saudara baca di pasal 4, di lingkungan jemaat Filipi itu terjadi apa? Konflik. Konflik itu antara pemimpin rohani. Siapa itu? Bukan Pak Eri sama Pak Tommy, ya. Siapa? Ayo. Yudia dan Sintika. Rupanya konflik itu sudah diketahui jemaat, sehingga ya secara terbuka dia mention namanya. Sebetulnya kan tidak etis ya, menyebut nama di dalam surat terbuka. Tapi saya yakin masalah ini sudah tersebar. Ada 2 pemimpin di gereja setempat itu, entah for some reason had a conflict. Jadi Paul address dan isu. Nah, Paulus khawatir ada gimana? Di luar ada masalah persecution. Dari dalam sendiri muncul pengajaran-pengajaran palsu. Lalu dari kepemimpinan di situ kurang ada kesehatan.
Itu yang membuat Paulus khawatir, saudara. Dia tidak memikirkan keadaannya sedang di penjara, tapi dia malah di sini katakan mengutus Timotius mengunjungi jemaat di sana untuk mendengar secara langsung dari Timotius tentang keadaan di sana. Nah, saudara tahu kenapa Timotius harus diutus ke sana? Zaman itu belum ada WhatsApp, saudara. Belum ada text messaging, tinggal ya, kalau kita sekarang mau tahu keadaan keluarga kita di Indo, kapan saat ini juga, saudara. Piye kabare, ya, langsung. Zaman itu nggak bisa, saudara. Surat pun juga butuh waktu berminggu-minggu. Itulah sebabnya Paulus, saudara, kirim Timotius ke sana. He sent Timothy to hear about the situation in Philippi. Saudara, di sini kita belajar bagaimana meskipun kita sendiri punya masalah, right? Siapa yang tidak ada masalah? Tolong angkat tangan. Kalau saudara angkat tangan, saya tidak akan percaya. Kita semua, we all have problems. Tinggal kita kadang menceritakan, kadang tidak. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Tapi saudara, di sini kita belajar, meskipun kita ada masalah, itu bukan merupakan satu excuse untuk kita tidak memperdulikan orang lain. Right? Paulus punya masalah dia bahkan besar. Dia belum tahu tadi apakah case-nya akan membebaskan dia kemudian atau justru langsung membawa dia ke hukuman mati. Tapi instead of thinking about himself, dia memikirkan jemaat di Filipi. Saudara, dalam sejarah ada seseorang yang ya mungkin mirip lah, ya, seperti Paulus, namanya Lou Gehrig. Ada yang tahu siapa dia? Ya pasti dia bukan om saya. Saudara, dia adalah baseman pertama untuk New York Yankees. Dia sudah mati lama, saudara. Tanggal 2 Juli tahun 41. Saudara, dia mati karena ALS. Ada yang tahu ini ALS? Amyotrophic lateral sclerosis. Ini bukan dia tahu ini. Jadi ini penyakit neurodegeneratif progresif yang mempengaruhi sel saraf otak dan sumsum tulang belakang. Waktu itu, saudara, dokter belum tahu bagaimana mengatasi sakit ini. Banyak percobaan dilakukan sampai kemudian ditemukan serum. Dan serum ini diuji coba ke 10 pasien ALS, saudara. 9 berhasil, saudara. Wow, dari 10 penderita ALS, 9 tertolong. Satu hari Gehrig ini call his friend Bob Considine. Dia bilang, Bob, ada good news. Aku begitu bahagia. Sekarang ada cara untuk mengatasi ALS ini. Dari percobaan 9 dari 10, 9 berhasil. Lalu si Bob tanya, kamu satu di antara 9 itu kan? Dia bilang, no, aku yang satu itu. Tangannya kaget. 9 berhasil, 1 gagal. Yang gagal siapa? Lu Gehrig. Tapi si Lu ini menunjukkan satu sukacita, dunia ada harapan. Akhirnya dia mati, saudara. Untuk menghargai Lou Gehrig ini yang punya jiwa seperti itu, ALS sekarang namanya disebut Lou Gehrig's disease. To honor his compassion.
Bayangkan saudara, apakah saudara turut bersyukur? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Temanku sudah sembuh, berhasil, cancer stadium 4 berhasil. Tapi saudara tidak mengalami kesembuhan. Bisa bersyukur? Susah ya? Susah saudara. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk itu. Kemarin saudara, sudah kira-kira tinggal 20 mile atau 15 mile dari sini, saya di perjalanan, yuk kita doa, yuk bersyukur gitu. Kebetulan Joy yang drive saudara. Kita sudah mau sampai ya. Kita doakan semua peserta tiba di tempat tujuan dengan selamat gitu ya. Habis amin sudah 5-10 menit kemudian masih di highway bukan O8, tiba-tiba ada big deer menghantam mobil kami. Kaca depan mobil kami crack. Atap tempat kami itu bagian moonroof sedikit terbuka dan penyok di atasnya. Bersyukur saudara, tidak ada kecelakaan dalam arti melibatkan mobil-mobil lain. Mobil di sebelah bisa menghindar, dan saya nggak tahu nasibnya si diri itu karena kami nggak bisa menoleh. Tapi kelihatannya so far so good, hanya mobil kami yang terkena. Nah saudara, seperti itu Tuhan mengajar kami juga bersyukur. Karena apa? Cuma kami mengalami itu, pengendara yang lain oke. Sehingga saat Joy mulai mengurangi kecepatan, ada mobil di sebelah kami noleh kepada kami, senyum kalau gini-gini saudara. Saya naik pada Joy, maksudnya apa begitu? Ya, memberi encouragement, be strong gitu ya. So God wants to teach us to be thankful. It's okay kami yang mengalami, tapi yang lain selamat. Soal kerusakan mobil kan bisa diperbaiki, right? Kami juga semua oke. Kami tidak ada yang cedera. Saudara, kita perlu belajar seperti Rasul Paulus. Kita punya masalah, tetapi di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, kita tidak tenggelam dengan masalah kita sendiri. Seakan-akan kita itu orang yang paling malang dari kota Malang, saudara. Self pity. Ada yang dari Malang di sini? Oh ada. Kenapa? Lahir di Malang. Lahir di Malang. Jadi sekarang bukan orang Malang lagi. Maaf ya orang dari kota Malang ini. Cuma kebetulan namanya. Tapi gede di Belawan dia. Sudah Malang melintang. Nah kadang kalau kita sedang ada masalah itu, kita cenderungnya apa? Self pity, saudara. Ya. Oh kenapa ya aku kok ya ngalamin kayak gini, teman-temanku kok kelihatannya oke ya, istri-istri lain kok kelihatannya lebih bahagia ya, yang posting di Facebook itu lagi lagi makan di restoran ini itu, bojoku ini ngajak rumah gendong ya. Jadi seakan-akan aduh nasibku ya enak jadi istrinya itu Mr. siapa begitu. Padahal itu yang diposting ya pas seneng-seneng aja di Facebook ya. Cuma kalau habis bertengkar sama suami masa diposting. Jangan saudara ya, jangan curhat di sosial media ya. Nah saudara, di ayat sebelumnya, di ayat kedua sampai keempat, di pasal kedua masih Filipi, Paulus menasihatkan begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa,
satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan kata lain apa saudara? Paulus mau kita belajar memperdulikan orang lain. Nah sekarang saya mau tanya ya, saudara-saudara itu tiap minggu kan ke gereja, right? Rajin semua ya, betul ya saudara Ivan ya? Rajin, memang saya sama istri itu semalam lihat saudara memuji Tuhan, aduh ikut bersyukur, bersuka cita, semangat gitu. Pak T dan Ibu Konstantin 81 ya, more than 80 ya, masih semangat memuji Tuhan. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, sekarang coba, saudara pernah nggak tanya sama diri sendiri? Ya. Aku ke gereja, I go to church every Sunday. Why? Why do you go to church every Sunday? Pernah nggak saudara tanya sama diri sendiri? Saudara, ada orang yang ke gereja itu karena kewajiban. Dari kecil papa mama itu sudah took me to Sunday school, took me to the church. Jadi itu sudah satu habit, ya good habit tentunya. Ya. Tapi itu menjadi semacam kewajiban. Gitu, ya. Ada yang ke gereja karena takut, saudara. Takut kalau nggak ke gereja nanti something bad happen. Pernah nggak alami pas saudara miss church, sorenya ada kejadian gitu, entah apa begitu, wah ini gara-gara aku nggak ke gereja dari pagi gitu ya, sehingga itu membuat yang bersangkutan takut saudara untuk miss service, Sunday service. Ada juga saudara orang yang ke gereja itu karena, nah ini khususnya untuk kalangan orang Indo ya, senang kumpul-kumpul sama orang Indo ya, apalagi biasanya gereja Indo tuh habis kebaktian ada makan, masakannya kayak bumorin begitu, wah. Terus promosi, yuk lu mau yuk makanannya enak gitu ya. Jadi yang di promonya itu apa? Foodnya saudara ya, enak resto warung gitu ya. Ada juga yang karena suka suasana ya, waduh kesana itu rasanya gimana, puji-pujiannya itu indah sekali ya. Kalau gereja-gereja besar itu musiciannya memang profesional saudara ya. Ada penyanyi-penyanyi yang memang sudah dikenal menyanyi, jadi jemaatnya tuh waduh enjoy sekali. Ada yang suka dengan khotbahnya gitu. Ya. Nah sekarang saya mau tanya, seandainya semua tadi yang diinginkan, yang menjadi motif untuk bersangkutan ke gereja tidak ada, tidak didapatkan, kira-kira masih tetap ke gereja ya? Itu buat saudara ya, wah ini ya, wah kagum saya. Ini saudara berarti siap loh, seperti orang-orang Kristen di China yang dipersekusi ya, ya mereka kan begitu, nggak ada musik saudara. Kalau mereka beribadah itu saudara sembunyi, kalau sedang kumpul di ruangan ini nyanyinya pelan, haleluya, haleluya, khawatir kedengaran nanti ada polisi. Jadi underground seperti itu, aduh, pelan-pelan ya, khotbahnya pun nggak bisa berkobar-kobar, kadang cuma baca Alkitab begitu. Tapi saudara, saya lihat beberapa foto ya, penuh saudara, maaf ya, ini ruangan seperti gini ya, penuh sampai orang itu ke kamar kecil saudara, karena tidak dapat tempat. Wah ini siap loh, cuma di sini Pak Tom, tapi ya luar biasa. Tapi tentu ya saya berdoa sudah tidak mengalami penganiayaan. Tapi saudara, banyak orang Kristen yang ke gereja itu hanya untuk mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu. Padahal Paulus tadi mengajarkan kita untuk apa? Justru memperhatikan orang lain.
ada seorang papa ngomel-ngomel habis ikut satu ibadah minggu, ya. Apa itu puji-pujian yang membosankan, khotbahnya tidak menarik. Nah, anaknya yang kecil ketika mendengar papanya ngomel-ngomel saat kembali ke mobil di tempat parkir, anaknya bilang, "Pak, for $1, it's okay." Rupanya anaknya lihat papanya ngasih kolektor, lah kamu cuma ngasih persembahan $1 kok mau nuntut macam-macam gitu. Kalau ini bukan jemaat di Sacramento ya, Sacramento cinta kan Tuhan gereja ya. Ada saudara jemaat yang ngambek tidak mau ke gereja lagi. Ternyata saudara, satu hari dia lihat, Pak Pendeta lagi visit jemaat yang kebetulan tinggal di seberangnya. Lah dia senang nih, habis ini aku di visit ini ya. Langsung dia goreng pisang. Ya, Pak Pendeta suka pisang goreng ya. Dia siapin kopi ya. Walaupun mahal pun ini Pak Pendeta itu suka kopi luwak. Siapin sudah kopi luwak gitu ya. Cepet-cepet gitu. Semoga belum datang sampai aku siap baru datang. Sudah siap semua. Dia lihat Pak Pendeta meninggalkan rumah jemaat di seberang. Tapi saudara, Pak Pendeta tidak mampir ke tempat dia, langsung pergi saudara. Nah di situ dia hatinya kecewa. Duh, beda-beda ya. Iya dia orang kaya, aku orang tidak mampu. Pak Pendeta yang mau mengunjungi jemaat yang kaya, begitu saudara ya. Ngambek dia saudara. Tidak tahu kalau Pak Pendeta itu harus buru-buru karena di gereja ada meeting saudara ya, sehingga tidak sempat mengunjungi tempat dia. Nah saudara, hal seperti ini terjadi. Saya juga waktu mengembalakan di Indo, saya lihat kok sudah berapa minggu nggak datang jemaat ini. Kami kunjungi saudara, sakit enggak kok, keluar kota enggak pernah ke gereja gitu ya. Ini enggak apa-apa gitu katanya ya. Akhirnya ngaku saudara, kecewa. Kenapa? Ya saya sebagai gembala, sebagai manusia kan ya bisa saja membuat kesalahan ya. Dan kalau ada yang salah ya tolong dimaafkan gitu ya. Saya maaf gitu. Oh bukan Pak Ben gitu. Loh kenapa? Kecewa sama majelis. Kenapa memangnya? Sombong katanya. Oh ya? Maksudnya gimana? Masa itu ya? Jadi dia cerita, dia ketemu lihat majelis ini naik becak, juga zaman dulu masih ada becak kan ya. Lagi naik becak, dia lihat, dia gini kan seneng kan ketemu majelisnya gini ya. Saya dicuekin. Kesel dia. Itu majelis katanya, itu no legend gitu. Dia sakit hati saudara. Oh, ya maaf ya kalau dia begitu, cuma setahu saya dia kok bukan sombong ya, setahu saya dia bukan orang sombong gitu. Lalu saya sampaikan ke majelis ya, ini ada insiden seperti itu. Saya yakin Bapak sih tidak seperti yang dia duga. Dia kaget, oh iya Pak, kapan ya? Loh, Bapak tidak pernah dengar ketemu orang itu dipanggil enggak itu? Oh iya? Iya enggak tuh Pak. Dan waktu itu juga saya ini tidak pakai kacamata, ketinggalan kacamata saya gitu. Jadi saya kan lihat orang gini-gini, tapi kan yang siapa gitu, tidak bisa kan wajahnya gitu. So you see, jadi kadang-kadang itu saudara, jemaat yang belum dewasa secara rohani begitu mudah untuk ngambek, begitu mudah untuk meninggalkan ibadah. Karena apa? Mereka belum seperti yang Rasul Paulus tadi nasihatkan. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri, belajar memperhatikan orang lain. Itu sebabnya saudara,
Mari ya, kita melakukan refleksi. Berapa banyak orang Kristen yang pergi ke gereja dengan kerinduan untuk memuji, dan menyembah Tuhan, serta melayani Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika hendak ke gereja berdoa sungguh-sungguh, memohon Tuhan untuk memakai mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka temui di gereja. Saya tahu ada orang-orang Kristen seperti itu, saudara. Saya salut. Kalau pendeta sih ya memang sudah seharusnya kan ya mendoakan supaya ibadah hari Minggu nanti sungguh-sungguh boleh memberkati setiap yang hadir. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Tapi saudara, setiap jemaat sesungguhnya harus berdoa, Tuhan besok aku mau ke gereja. Aku tidak tahu di gereja itu mungkin ada teman-teman yang sedang bermasalah. Please make me a blessing. Use me to be your instrument of blessing. Mau saudara? Jadi mentalitas kita harus lebih kita tingkatkan. Kita ke gereja, kita ke retreat, bukan saja untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Dan memang kita perlu itu, right? We need that, but more than that, I hope you have a desire to be a blessing for others as well. Jadi mulai saudara, tiap kali saudara mau ke gereja, ambil waktu. Please Lord, I'm about to leave for church. I don't know, maybe my good friend is having a problem, and no one knows. Use me. Help me be a blessing for those who are in me. Amin. Amin. Saudara, biarlah ini sungguh-sungguh membawa satu kemajuan yang nyata. Ada perubahan terjadi. Saya turut bersyukur tadi Pak Tommy menyaksikan awal dari GKI Sacramento yang hanya beberapa orang, tapi hari ini bisa segini banyaknya, plus saudara-saudara yang ikut mendukung. Dan saya berdoa, saya berharap Tuhan terus bekerja. May God continue to work at GKI Sacramento. Makin hari terus bertumbuh, berkembang, berbuah untuk kemuliaan. Tapi itu tidak akan terjadi secara otomatis. You need to learn to love and care for others. Nah, sebetulnya saudara ini mendapat berkat khusus yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja besar. Jadi ada special blessing for a small church. Bedanya apa saudara? Gereja yang besar dengan ribuan orang datang beribadah dan hanya di bawah 100 atau di bawah 50. Ketika saudara ke gereja yang disebut mega church, you even don't know the person next to you, right? Duduk 1 jam, namanya saja sudah tidak tahu siapa itu. He or she is a stranger. Tapi dengan komunitas kecil ini, Pak Tommy kalau saya tes ya, namanya yang ikut saya di sana siapa? Pasti tahu. Apalagi kalau saya tanya bapak ini siapa? Gitu. Yang di belakangnya dapat nilai 100 saudaranya. Dan bukan cuma Pak Tommy, Buganda pun juga tahu. Kenapa? Small community. Saudara jangan minder ya, dibanding dengan gereja-gereja Amerika yang 1,000 members. Saudara ada blessing ya. Jadi tiap minggu saudara ke gereja itu seperti saudara sudah kenal satu dengan yang lain. Dan ini kesempatan saudara untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Saudara, para psikolog juga sudah mempelajari cara tercepat untuk menyingkirkan masalah kita adalah dengan apa?
terlibat dalam membantu orang lain. Saudara pernah ya punya pengalaman ya, saudara itu sudah ada masalah, saudara itu akhirnya sedang berat, sedih, tapi tiba-tiba ada call, lalu orang itu menangis. Saudara, kok nangis? Saudara, why are you crying? Orang itu bilang, itu aku just came back from doctor visit. Ada apa? Ternyata ada cancer. Nah, saudara waktu itu sebenarnya lagi apa? Sedih, lagi berat, tapi mendengar ada teman yang menangis, yang baru didiagnosa cancer. Saudara memberi perhatian, akibatnya apa? Saudara lupa dengan masalahmu sendiri. Pernah ngalamin itu? Yes. Itu caranya. Jadi firman Tuhan itu sebelum para psikolog ya, mempelajari itu 2000-3000 tahun yang lalu sudah mengajarkan kita, don't focus on yourselves. Many people are having emotional problems because they are too focused on themselves, on their problems, instead of taking care of others. Ya, jadi Paulus ini, sudah memberi contoh. Dia di penjara, susah, berat, tidak tahu nasibnya akan bebas atau dihukum mati. Tapi dia tidak fokus dengan masalahnya. Dia pikir, jemaat di Filipi ini perlu dikuatkan, perlu dihibur. Dia kirim Timotius. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? Paulus menjadi sahabat bagi banyak anak Tuhan yang lain. Saudara, ketika kita ini berhenti fokus on ourselves and start to pay attention on somebody's problem, kita mulai memperhatikan kebutuhan orang lain, melayani orang lain. Saudara tahu, itu kita sedang membuat persahabatan. Saat ada orang yang dalam kesulitan, apalagi dia merasa begitu beratnya, dan dia mau menceritakan pada orang lain, ada rasa sungkan, Tuhan mengutus saudara ke orang itu. Dan orang itu merasa, lewat saudara Tuhan menolong, maka apa yang terjadi? Orang itu tidak akan melupakan saudara. Dia akan appreciate what you did for that person, dan dia akan menjadi sahabat bagi saudara. Itulah sebabnya tadi di awal saya ceritakan ada 100 lebih nama-nama yang Paulus sebutkan di surat-suratnya. Dan mereka itulah sahabat-sahabat Rasul Paulus. Mereka pernah berinteraksi, dan banyak dari mereka saya yakin yang pernah merasakan bimbingan Rasul Paulus, nasihat-nasihat mereka terima dari dia. Orang-orang yang egois, saudara, tidak akan punya teman, apalagi sahabat. Jadi saudara, mungkin ini tidak berlaku bagi saudara. Kalau misalnya saja, saudara merasa kok susah ya teman saudara untuk dekat dengan saudara. Saudara coba approach, rasanya kok orang itu kemudian malah mundur. Nah, kalau itu terjadi, you need to ask yourself, wah, jangan-jangan saudara itu seperti landak, saudara. Tahu landak? Apa porcupine? Apa yang terjadi kalau landak itu mau mendekatkan dirinya? Orang itu akan Inggris gitu, mundur, saudara, takut kenapa? Durinya. Ada orang seperti itu, saudara. Entah lewat ucapannya, ada aja kata-kata yang rasa lisan itu nggak enak gitu loh. Orang Belanda bilang nyelekit, betul ya, nyelekit gitu ya. Nggak enak gitu loh. Ngomongnya nggak wow gini, ngomongnya halus saja.
halus tapi nyelekit saudara. Ini nggak enak gitu ya. Nah itu membuat orang-orang yang di sekitar itu malas kayak dia. Kalau seandainya saudara tahu teman-temanmu pergi ya reuni atau jalan-jalan kemana, yuk tur ke Yerusalem ya, saudara tidak diajak. Ya, ngamuk ini. Tapi perlu introspeksi. Kenapa mereka tidak suka kehadiran? Jangan-jangan ya itu tadi. Ya. Nah sekali lagi ini cuma contoh, di sini sih tidak ada seperti itu, gitu ya. Itu saya berbicara yang di sono-sono gitu ya. Tapi intinya di sini saudara, Paulus menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka itu senang ketika dekat dengan Rasul Paulus. Bahkan mereka bisa curhat tadi 3 tahun lamanya, siang malam itu yang datang itu tidak ada habisnya saudara. Ya Paulus ngajar sudah capek, khotbah, orang-orang datang. Berarti walaupun Paulus sudah garang, keras, suka negot, orang-orang itu makin kenal. Hatinya lembut loh. Pak Paulus itu apik hatinya. Ya. Ketika mereka cerita masalahnya, didengarin loh. Ya. Nah ini kita juga perlu belajar ya saudara. Kita tuh kadang suka, maaf ya, latah saudara. How are you? Gitu ya. Good morning, how are you? Lalu ketika orang itu menjawab, I'm not feeling well, saudara tinggal gitu ya. Itu kesel orangnya itu. You ask me how am I, and I said I'm not feeling well. You just left me. You don't care gitu ya. Lebih baik kalau saudara tidak punya waktu, don't ask ya. Ya don't ask, it's better good morning gitu ya. God bless you gitu ya. Daripada saudara tanya-tanya piye kabarmu. Wah, ini berat. Oh saya sorry ya. Itu menyakitkan saudara ya. Lebih baik kita jenuh ya. Kita mau memberi waktu, kita mau membantu yang bersangkutan. Yang menarik saudara di ayat 20, Paulus katakan tentang Timotius yang mau dikirim ke jemaat di Filipi itu, karena tidak ada seorang padaku. Ya waktu itu kan dia di penjara saudara, jadi memang tidak banyak teman-teman yang menyertai dia waktu itu yang sehati dan sepikir dengan dia, Timotius, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah di American Standard Version dikatakan, for I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. Saudara sudah tahu kan ya, Paulus ini memuridkan Timotius. Di bawah bimbingan Paulus, Timotius bertumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa di dalam iman, yang mengasihi Tuhan, dan juga yang kemudian dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan rupanya saudara ada sesuatu yang menarik di sini. Dia katakan tadi, saya tidak tahu siapa yang seperti Timotius. Ya, for I have no one else of kindred spirit who will generally be concerned for your welfare. Atau aku tidak memiliki orang lain yang memiliki semangat yang sama. Nah, Charles Swingle menunjukkan ada 2 kata Yunani yang digunakan di ayat ini, saudara, di mana kedua kata itu berarti apa? Jiwa yang sama. Dengan kata lain, Paulus bilang apa? Timotius memiliki jiwa yang sama dengan aku. Wow, inilah kerinduan saya secara pribadi. Saya juga rindu punya hati seperti hati atau jiwa Paulus. Dan saya juga berdoa kepada saudara juga memiliki jiwa yang sama sifatnya seperti Paulus. Amin. Amin. Saudara, ketika makin dewasa di dalam iman, saudara juga memiliki jiwa yang berbeda,
jiwa yang tidak lagi memperdulikan kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, tapi sudah mulai keluar memperhatikan orang lain. Nah, kata ini mengingatkan saya kepada siapa, saudara? Yang Alkitab menyebutkan jiwanya sama dengan dia. Siapa? Ada yang tahu? Nanti yang bisa menjawab lunchnya double. Siapa di Alkitab? Saya kasih clue. Tadi Pak Tommy membaca dari 1 Samuel 17. Pak kasih tahu clue-nya 1 Samuel 18. Ayo, siapa? Mengingatkan ini jiwanya sama dengan ini. Daud dengan Jonathan. Coba kita baca ya. Daud dengan Jonathan. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Wah, Pak Tommy nanti bisa kebetulan ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Terima kasih Pak Eri. Nah, itu yang terjadi dengan Paulus dan Timotius. Nah, saudara, ada yang menafsirkan, oh, Daud dan Yonatan itu gay, seksual katanya ya. Enggak ya, itu terlalu dipaksakan penafsiran itu. Bukan, itu persahabatan yang pure, saudara, dilandasi kasih ya, kasih filio ya, kasih kekeluargaan, kasih storge, kasih persahabatan, kasih agape ya, kasih yang tidak bersyarat atau kasih ilahi, tapi bukan eros, saudara. Tidak ada indikasi kasih di antara Daud dan Yonatan itu dilandasi oleh eros ya. Nah, ini yang justru perlu kita miliki, saudara. Karena ada 3 level relationship kita dengan seseorang. Pertama, teman biasa, right? Teman biasa ya, kita tahu namanya, rumahnya di mana, bahkan hobinya apa. Tapi kalau kita ada masalah, kita enggan ya, nggak feel comfortable to share our problem with him or her. Lalu teman dekat, saudara, teman dekat ini sudah lebih lagi levelnya. Kita bisa tur sama-sama dengan dia, mulai ada koneksi, enak gitu ya, bisa nyambung dalam conversation. Tapi juga saudara mungkin mau terbuka dengan dia, masih ada khawatir dia bisa dipercaya nggak ya. Nah, level berikutnya itu sahabat, saudara. Nah, ketika engkau mendapat sahabat, bersyukurlah, berbahagia, karena orang itu memiliki jiwa yang sama. Dia bisa memahami saudara, mengerti keadaan saudara, bahkan sebelum saudara menceritakan masalahmu dengan orang itu. Saudara-saudara saat ini belum punya banyak sahabat, berdoa ya, berdoa ya, karena kita perlu itu. Dan saya harapkan persekutuan jemaat GKI Sacramento ini, bahkan di GKI San Francisco dan sebagainya, akan mengalami peningkatan level of relationship ini. Satu dengan yang lain itu bisa feel comfortable, itu share ya. Saudara tahu, oh kalau aku share sama Pak T itu, Pak T itu akan mendoakan aku ya. Dia tidak akan ngegosip, ngata-ngatain di belakang. No way, I know him. He will pray for me, he will support me. Dan itu harus ya, kita, kepercayaan itu harus kita miliki. Sekali lagi disebutkan tadi, Timotius adalah teman yang sejiwa dengan Paulus. Nah, saudara, bagi yang punya pasangan ya, pasangan yang sejiwa, maka berbahagialah kau juga. Ya, ini bukan marital seminar, tapi saya bisa mention a little bit about it. If you have a spouse yang sejiwa dengan saudara, engkau diberkati. Saudara tidak perlu pura-pura. Your spouse knows about you.
di rumah saudara apa adanya. Saudara tidak perlu sembunyi-sembunyi, ya, karena sudah sehati. Belum lama ini ada yang konsel bagaimana dia sedih, begitu kan? Seringkali nggak bisa sejalan dengan istrinya, saudara, sehingga muncul berbagai macam konflik. Nah, untuk menghindari konflik, dia suka sembunyi-sembunyi, saudara. Nggak berani terbuka. Misalnya membantu saudara di Indonesia yang sedang ada kesulitan. Dia bilang kalau saya cerita, itu kan saya sendiri yang bisa kerja. Istri nggak terima gitu. Nah, daripada ribut. Nah, jadi saudara lihat di sini, susah, berat kalau punya pasangan yang tidak sejalan, tidak sejiwa, stres, saudara. Ya, bersyukur kalau saudara punya pasangan seperti itu. Di ayat 21 kembali Paulus. Oh ya, sebelum itu ada satu ayat yang bagus, saudara, di Amsal 18 ayat 24b. Ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, nah di sahabat ini kiranya kita memiliki dan kita juga bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Oke? Ya, ini tentang Daud dan Yonatan tadi. Ya. Di ayat ke-21 dikatakan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Paulus sedih, saudara, karena pas waktu orang-orang yang ada di sekitar Paulus, waktu dia di penjara itu, kemungkinan dia di penjara di Efesus atau di Roma, tidak ada kepastian, tapi yang pasti dia sedang di penjara. Nah, di situ dia tidak menjumpai ada orang seperti Timotius yang juga itu memikirkan. Dia dengar apa yang menjadi masalah jemaat di Filipi. Seperti Paulus, Timotius juga concern juga. Nah, ada satu kisah, saudara, yang saya harap ini juga mendorong kita untuk mempedulikan orang lain. Ini ada pertandingan Special Olympic, saudara. Jadi anak-anak yang mengalami kekurangan ya tertentu mengadakan lomba lari. Ya. Nah, di satu lomba lari 200 meter, ada beberapa anak remaja ya, begitu yang mereka siap-siap di start ini lainnya, begitu dor, wah mereka lari, saudara. Nah, ada satu anak namanya Andrew, itu larinya kenceng, saudara, ya. Sudah kira-kira tinggal 50 meter dari finish line, dia lihat, sudah sampai sana. Tapi dia teringat temannya, dia noleh ke belakang gini, temannya jatuh, saudara. Dia berhenti, lihat temannya jatuh. Lah penonton bilang, ayo Andrew lari, itu sudah sampai, itu sudah dekat, lari Andrew. Dia diam aja lalu kembali, saudara, menghampiri temannya yang jatuh. Dia lihat, berdarah, dia usuk ini. Ayo, oke. Dia kemudian bantu temannya berdiri. Can you run? Bisa kesakitan. Oke, I'll walk with you. Digandeng, saudara, digandeng. Sampai mereka berdua tiba di finish line yang terakhir. Wah, penonton waktu itu sudah tepuk tangan. Lebih dari juara yang pertama, saudara. Andrew juara terakhir bersama temannya, tapi mendapat aplaus penonton berdiri. Kenapa? Dia tidak memikirkan mendapat hadiah. Dia tidak memikirkan menjadi juara. Dia mau memikirkan teman yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan. Tuhan hanya menolong kita, saudara. Kita saat ini dalam hati kiranya mulai berdoa, Tuhan, aku mau seperti Andrew. Aku mau seperti Lutherik. Aku mau seperti Rasul Paulus. Ubah hatiku, Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan kalau selama ini aku egois. Aku terlalu memikirkan kesenanganku sendiri, kesukaanku sendiri, kepentinganku sendiri. Aku tidak peduli dengan keluargaku, tidak peduli dengan
pasanganku, gak peduli dengan teman-temanku. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. We need each other. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, kan seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berbahagialah teman Andrew tadi saat dia jatuh, yang kemungkinan membuat dia, aduh aku gagal. Andrew datang menghampiri dia, menemani dia, mendorong dia untuk terus berjalan berjuang sampai garis finish. Saudara, terkadang kita pun juga jatuh, right? Kita jatuh secara mental, mungkin juga finansial, fisik, bahkan spiritual. Berbahagialah saat kita jatuh, ada teman, Bu Happy call, are you okay? I didn't see you last Sunday. Ya, seperti itu. Saudara, biarlah kita terus tingkatkan kepedulian kita atas satu dengan yang lain. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, biasanya jemaat itu kalau dengar pendeta yang terakhir, wah seneng. Wes lebar gitu ya. Iki wis jam piro iki ora barbar gitu ya. Wes ngene. Tapi yang terakhir ini masih 1 jam gitu. Yang ketiga, Paulus menyadari keterbatasan dari orang yang memiliki kepedulian kepadanya. Saudara, di ayat ke-25, Paulus mengatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ya, siapa ini Epafroditus, saudara? Dia adalah anggota jemaat gereja di Filipi. Ya, gereja di Filipi itu merupakan gereja pendukung pelayanan Rasul Paulus, sangat kuat. Nah, ketika mereka mendengar Paulus dimasukkan ke penjara, mereka bilang, waduh kasihan ini Pak Paul ya. Siapa yang mau kita utus ke sana untuk ya menemani, melayani, membantu sebisanya keperluan Pak Paul itu. Epafroditus, dia mau. Oke, I will go. Ya, I will accompany him. Lalu Epafroditus diutus, saudara, untuk melayani Paulus. Tapi sampai di sana, saudara, entah kenapa dia jatuh sakit. Jadi niatnya itu mau melayani, sekarang malah butuh dilayani karena sakitnya itu sakit yang serius sampai hampir mati katanya. Nah, Paulus kan bisa saja kecewa. Piye to, aku ki wis sengsara ning penjara. Kok mbok utus wong sing sakit-sakitan kayak gini. Kan dia bisa mengeluh. Loh, kalian ini tahu aku sudah di penjara, kok malah dikirim orang yang sakit, aku harus bantu merawat dia gitu. Kan bisa ngomel begitu kan ya. Ini sakitnya sampai mau mati, berarti apa? Serius sekali. Tapi Paulus tidak ngomong gitu. Dia tadi ngomong apa? Dia sebut Epafroditus sama saudaraku dan teman sekerja. Udah gitu, serta teman seperjuanganku. Wah, saudara. Wow. Paul knew how to appreciate someone good intention. Ya, kita perlu belajar itu, saudara. Di ayat 29-30 kembali dia berpesan pada jemaat di Filipi. Ingat ya, Epafroditus ini kembali kepadamu, jangan kok marah-marahin ya. Orang Surabaya bilang, kon ini ya apa sih ya. Jadi ini mau melayani Rasul Paulus kok malah jadi beban kamu gitu ya. Kan bisa saja teman-teman Epafroditus nyaman dia, kok malah sakit sih jadi beban. Ya, ya. Paul bilang apa? Sambutlah dia
dengan apa? Segala sukacita. Kamu tidak perlu sedih. Epafroditus gagal melayani Paulus. Kemudian dia pesan apa? Hormatilah orang-orang seperti Epafroditus. Wow. It's okay. Dia tidak jadi melayani aku karena situasi yang tidak memungkinkan. Dia jatuh sakit. It's okay. Paulus itu melihat intensinya. Good intention. Jemaat di Filipi maksudnya baik, mengutus Epafroditus. Epafroditus, Paulus tahu maksudnya baik, mau membantu Rasul Paulus. Dan ketika itu tidak terwujud, Paulus tidak kecewa, tidak marah, dia bahkan bisa hormati orang seperti itu. Nah saudara, ini ada satu prinsip penting saudara yang perlu kita pelajari. Kita harus menyadari keterbatasan dari saudara-saudara seiman yang ada di gereja maupun juga keluarga kita sendiri. Saudara, banyak kekecewaan terjadi apa? Karena mereka mengharapkan sesuatu dari teman-teman di gereja, dari anggota keluarga, tapi tidak terwujud juga, sehingga mereka menjadi kecewa. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mungkin teman-teman di gereja itu pengen membantu, tapi pas situasinya memang sedang dalam kesulitan, terbatas. Ada seorang ibu saudara munga-munga, kecewa sama teman yang dia bilang, saya tuh kenal dia, I have known her for more than 30 years. She has changed. Maksudnya apa saya? Beda sekarang dia itu. Dulu tuh begitu perhatian. Saya sakit pun dia bawain makanan. Maaf ya, saya sampai habis operasi itu bab begitu, dia bersihin. Tapi sekarang dia berubah. Dia ngomel, dia marah. Lalu saya tahu yang dimaksud ini siapa. Pas saudara yang teman baiknya itu, yang dia bilang sudah berubah, di gereja pun ya tidak banyak tanya dan sebagainya. Pas saya tahu ibu itu temannya sedang ada masalah. Nah cuma kan ibu ini tidak tahu, dipikir itu wah sahabatnya sudah berubah, udah tidak care sama dia, wah macam-macam lah begitu. Padahal sebetulnya ya tidak berubah. Cuma situasi temannya tadi saat itu sedang dalam kesulitan saudara. Dia sendiri baru share banyak problem yang membuat dia sampai tidak bisa tidur. Tapi kan ibu ini tidak tahu apa yang terjadi. Ngerti ya? Maksudnya jangan gampang kecewa, jangan gampang curigation. Di bahasa Cina curigation. Terus pikirnya tidak sudah berubah, wah sekarang sudah kaya, wah sekarang begini-begini, makanya dia tidak peduli sama aku. Jangan buru-buru negatif thinking, ya. Siapa tahu tapi seperti Paulus ini. Paulus tahu kok, jemaat di Filipi itu maksudnya baik. Bisa saja Paulus mikir, yang dikirim kok yang lemah begini ya, kok yang kuat gitu loh ya, yang sehat, yang seger gitu. Ini mungkin Epafroditus di Filipi sudah sakit-sakitan ini. Udah dikirim ke sini, kan bisa negatif ini kan bisa begitu kan ya. Harusnya, no. Ya appreciate, thank you, thank you. You have sent me the best man. I know his heart. Epafroditus is a man of God. No matter dia tidak bisa melayani aku, dia sakit. Sorry. I mean his good intention. Mari kita kembangkan pemikiran yang positif, ya. Jangan gampang curiga, jangan gampang menduga-duga, ya. Sebagai akhir ialah ini yang menjadi refleksi kita. Marilah kita tingkatkan persaudaraan kita dengan semakin saling mempedulikan, menolong, mendoakan, dan melayani. Sehingga persaudaraan di jemaat GKI Sacramento ini menjadi berkat dan kekuatan yang besar bagi setiap anggota jemaat
yang pada akhirnya nanti juga bisa menarik orang-orang dari luar untuk, wow, jemaat di Sacramento itu kok rukun ya. Padahal kan latar belakang macam-macam ya. Tapi kok wah bisa rukun begitu. Ada apa ya? Nah, saudara bisa menjadi light. Orang-orang tertarik untuk datang. Saudara menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. May God bless you all.